lalu kita ngobrol lagi bersama dengan Bung Rocky. Bung Rocky, akhirnya pemerintahan Jokowi itu bagi-bagi lahan tambang untuk ormas-ormas ya. Saya kira beberapa ormas Islam seperti NU dan Muhammadiyah ini pasti nanti akan juga dapat lahan tambang itu. Tapi orang kemudian bertanya-tanya, kan mengelola tambang ini tidak sekedar diserahkan begitu saja kan? Apakah kemudian pertanyaannya banyak sekali ormas-ormas kita yang juga tidak punya pengalaman semacam itu. Apakah kemudian nanti pada akhirnya toh itu hanya ormasnya yang dapat lahannya, dapat konsesinya, tapi sebenarnya nanti baliknya juga mereka-mereka lagi para pemain tambang itu yang mengelola gitu. Coba kita lihat dulu positioning dari ormas Hmm. atau LSM atau NGO. Hmm. Kan di dalam dinamika bernegara ada tiga klaster utama yang Ya, mengaktifkan negara. Yang pertama kekuatan ekonomi yang kita ya. sebut oligarki atau korporasi. Hmm. Tugas dari oligarki atau fungsinya adalah melakukan akumulasi itu, Hmm. eksploitasi, produksi, lalu ada growth dari situ, ada pertumbuhan. Tugas dari negara adalah mendistribusikan hasil eksploitasi itu supaya tiba pada rakyat itu. Lalu tugas dari LSM, NGO, Ormas ini adalah memelihara solidaritas. Nah sekarang bagaimana mungkin solidaritas sosial itu dipelihara oleh NGO sebagai agen utama masyarakat sipil kalau dia akhirnya jadi agen dari korporasi atau agen dari negara apalagi kan. Jadi semua saya membayangkan begini, semua munas nanti isinya adalah proposal untuk berebut ketua umum karena ada tambang di situ, karena ada ada kegiatan yang bisa menghasilkan uang. Jadi LSM Ormas tidak lagi memikirkan sesuai namanya organisasi kemasyarakatan, tapi dia memikirkan organisasi Ormas itu sebagai peluang untuk ngeruk uang. Kalau misalnya dia ngeruk uang secara profesional masih mending, tapi ormas kan tidak didirikan untuk berpikir efisiensi. Ormas itu didirikan untuk menghadapi peluang negara uh, menyerobot tanah-tanah rakyat, menyerobot hak-hak dasar rakyat. Itu akhirnya hilang karena tanahnya sendiri diserahkan oleh negara pada ormas ini, dan itu artinya kita bisa lihat bagaimana negara atau kekuasaan itu membujuk atau menyogok ormas ini supaya jangan macam-macam tuh. Padahal sebetulnya tugas dari ormas itu adalah macam-macam pada negara. Jadi desain bernegara kita betul-betul kacau. Hanya di Indonesia ada ormas yang dikasih lahan, dikasih warisan bisnis, lalu diam untuk membela masyarakat. Jadi kelihatannya Pak Jokowi nggak ngerti itu. Kalau Bahlil nggak ngerti, memang dia nggak ngerti itu. Tapi Jokowi mesti katakan bahwa ormas itu bukan fungsinya berbisnis, tapi mengelola kemajemukan, mempertahankan peradaban masyarakat sipil. Nah, kesibukan dari ketua-ketua ormas ini adalah nyari pemodal, karena mereka nggak bisa kerja sendiri, dia dia subkontrakan, lalu dia leha-leha aja tuh. Nah, itu yang mulai terjadi sekarang, dan kita bayangkan misalnya setiap munas nanti itu bersaing antara ketua dan ketua bukan demi ormasnya, tapi demi jabatan yang jadi CEO kan. Jadi ketua ormas kan jadi CEO dari perusahaan tambang itu yang Tambang ya. dananya pasti ratusan miliar. Ya, ya. Nah, ini kan yang diprioritaskan sekarang adalah ormas-ormas keagamaan. Yang dalam ini terbayang kalau dalam Islam itu yang paling gede juga NU, Muhammadiyah dan banyak ormas lain. Kita tentu ormas keagamaan lain juga akan dapat itu. Ya, kelihatannya sekilas ini saya membaca komentar dari para petinggi ormas-ormas ini, mereka menyambut baik dan katanya ini memang kesempatannya harusnya diberikan pada kesempatan mereka karena mereka sendiri kan selama ini juga butuh sumber daya untuk mengurusi organisasinya dan juga umat yang mereka mereka kelola. Tapi saya membayangkan memang ini kan bagaimanapun apalagi soal tambang itu kan perlu keahlian. Dan kita tahu selama ini bahwa banyak sekali para penguasa kita juga main konsesi saja kan, banyak di antara mereka mendapatkan konsesi dan kemudian yang mengerjakan bukan mereka. Itu orang itu juga ajaib. Ormas keagamaan itu tugasnya ada berdoa supaya negeri ini makmur sentosa, Hmm. bukan menunggu tetesan uang dari negara atau dari korporasi kan. Jadi salah sekali, atau udah jauh menyimpang. Begitu ada uang lalu semua ormas itu menganggap bahwa ini rezeki buat dia tuh. Dia nggak tahu bahwa rezeki itu justru memperburuk distribusi ekonomi kita, karena ormas itu akan memonopoli itu, terutama pimpinan-pimpinan pusatnya tuh. Lain kalau itu dijalankan oleh kaum profesional, maka jelas itu akuntansinya jelas, efektivitas tetesannya jelas, itu kemampuan dari sang profesional untuk
menanamkan modal ke tempat-tempat yang lain. Ini bagaimana ormas mengatur mengatur perekonomian pertambangan itu juga ajaib. Maka akan terjadi tadi itu sogok menyogok atau apa istilahnya itu outsource, eh, ya dijual aja kan lisensinya itu kan Iya, iya. supaya si ketuanya yang ongkang-ongkang aja tinggal terima terima dana padahal dia nggak tahu bahwa dia sendiri akan ditipu oleh si kaum profesional yang dia gaji itu. Jadi Iya, sekali lagi itu apa alasannya ormas ini dikasih bisnis kan ngaco iya, tuh. iya. Tetapi tetap kita mesti bayangkan bahwa mereka mau disogok supaya kegiatan membela masyarakat itu tidak dibutuhkan lagi itu. Dan itu juga lebih aneh lagi itu dikhususkan pada ormas-ormas keagamaan. Itu artinya begitu banyak ormas keagamaan akan dibentuk tahun ini. Dan itu dasarnya tuh. Iya, Jadi iya. sekali lagi nanti ya efek sosial dan psikologi itu yang buruk. Sebuah generasi ormas kan ini kebanyakan generasi muda tuh. Hmm. Dari awal generasi itu udah dirusak oleh sistem perekonomian yang sifatnya membujuk, sifatnya menyogok. Ini semuanya adalah sogokan politik pada ormas tuh. Iya. Oke. Mestinya ormas itu malu atau marah. Ngapain kami disogok? Kami bekerja untuk solidaritas, bukan untuk akumulasi atau berbisnis. Jadi poin kita dari ketua-ketua ormas juga ini memang nggak ngerti kenapa dia atau fungsi dia sebagai sebagai organisasi organisasi kemasyarakatan. Ya, sekilas kelihatannya ini niatnya baik kesannya bahwa presiden itu atau pemerintah dalam hal ini memperhatikan kesejahteraan ormas-ormas keagamaan karena itu kemudian diberi konsesi. Tetapi kita tahu kan ada soal yang sangat serius di tambang itu ya dan sama ini juga kita tahu bahwa permainan tambang itu saya kira salah satu bisnis yang paling kotor itu karena itu berkaitan dengan kekuasaan dan kemudian juga para oligarki tertentu yang menguasai sektor itu kan selama ini dan ini kan kalau katakanlah mereka mau serius mereka mengelola itu pun mereka pasti akan berbenturan dengan kelompok-kelompok ini nantinya gitu. Itu pasti terjadi itu. Apalagi ke kelompok-kelompok lain yang merasa minoritas atau ormasnya penganut agamanya sedikit, Hmm. apalagi ada agama-agama yang dasarnya kebudayaan, apa mereka juga nggak berhak dapat Hmm. itu. Tapi sekali lagi yang terbaca adalah upaya untuk mendomestikasi kekuatan ormas. Jadi dicundangi aja nih gue kasih lu duit tapi lu diem ya kira-kira begitu. Dan Hmm. tentu mereka yang punya masa besar itu pasti akan dapat konsesi lebih besar lagi. Nah di Hmm. situ demokrasi macet tuh dan di situ kemampuan negara untuk mengaktifkan inisiatif publik menjaga demokrasi justru dibatalkan oleh ambisi dia sendiri untuk mengendalikan ormas-ormas ini. Ya, Padahal ya. sekali lagi ormas itu adalah kesepakatan volunteer untuk memelihara sistem kebudayaan bukan untuk berbisnis. Ya, oke, kita kita tinggalkan ini, tapi kita singgung satu soal ya, yang saya kira sekarang paling ramai dibicarakan soal tapera ya, Bung Rocky, karena para buruh ini Ya, katanya mereka kompak ini akan melakukan aksi besar-besaran di istana begitu. Dan pemerintah seperti kita simak pernyataannya dari Pak Muldoko, dia menyatakan bahwa itu akan jalan terus begitu dan karena itu kan sudah jadi ketentuan undang-undang dan itu memang baru nanti akan jalan tahun 2027. Dan sekali lagi kita menyebutkan ini nanti akan jadi bom waktu juga buat Pak Prabowo. Saya heran ini mengapa kemudian bahwa mereka ini pemerintahan sekarang yang tahu akan berakhir tinggal beberapa bulan kemudian mau memaksakan bahwa itu harus jalan undang-undang yang yang banyak ditentang oleh kalangan bukan hanya dari pengusaha tapi juga bukan hanya dari buruh tapi juga dari pengusaha gitu. kan prinsip dasarnya semua hal yang menyangkut arogansi politik untuk cari uang, apalagi tapera ini kan mesti ada persetujuan rakyat itu. Hmm, Dan DPR nggak bicara apa-apa, walaupun itu disebut hak pemerintah. Tapi ini menyangkut mobilisasi uang yang banyak betul kan. betul. Lalu kita dengar keterangan Pak Muldoko yang bahkan menjanjikan sesuatu yang ajaib. Hmm, Jadi kalau orang udah punya rumah, tetap ya, harus bayar dan anggaplah itu sebagai tabungan yang ya. manfaatnya akan dia dapat nanti ketika dia Hmm, pensiun. Loh itu hmm, lain lagi kan. hmm, Pensiun udah ada tabungan-tabungan semacam itu. hmm, Dan kita misalnya coba kita sudah dulu misalnya orang sudah punya rumah, maka dia menabung atau dia berinvestasi berdasarkan kemampuan dia, hmm, penghasilan dia. Sekarang dia tidak boleh lakukan sesuatu karena ada aturan buat dia mesti ikut di dalam skema itu walaupun dia sudah punya rumah. hmm. Jadi pilihan dia untuk berinvestasi itu tidak mungkin lagi terjadi karena dia harus harus keluarin tertentu yang besar setiap bulan untuk
mencicil sesuatu yang dia udah punya kan. Itu logikanya di mana tuh? Jadi kelihatannya juga nggak ada data. Ya, kalau dibilang itu buat tabungan pembangunan rakyat, perumahan rakyat, itu datanya apa? Apakah seluruh orang yang di kabupaten itu sebagian besar nggak punya rumah? Di banyak desa itu, di banyak provinsi, itu penduduknya rata-rata udah punya rumah. Kenapa dia mesti ikut yang dibuat pemerintah? Kan dia merasa lebih baik misalnya uangnya itu dia bikin warung daripada dia warung di depan rumahnya daripada dia mesti simpan di bank yang udah pasti bunganya lebih kecil dari investasi di sektor real. Jadi Ya. semua kalkulasi ekonominya itu batal dan itu ternyata atau terbaca bahwa itu memang dananya mau dikumpulkan untuk Hmm. target-target membackup proyek strategi yang kekurangan dana hari-hari ini. Ya, ya. Nah, kalau itu argumennya, Bung Rocky, kan itu pemerintahan ini tidak akan menikmati lagi. Itu pemerintahnya Prabowo. Tapi saya jadi mikir, kenapa dipaksakan sekarang ya? Apakah soal ini ada semacam komitmen gitu dengan pihak ketiga yang yang mereka menyatakan nanti sebelum mereka turun, tapi udah gua penuhin ya komitmen gua bahwa ini harus berlaku. Jadi gitu. Karena ini kan ada kepentingan-kepentingan, kita bisa menduga ada kepentingan pihak properti yang bermain di situ untuk ini, ada kepentingan lain untuk dana-dana murah yang nanti bisa dimanfaatkan kan ini itu faktor-faktor macam itu banyak sekali yang kita curigai sebagai moral hazard. Jadi intinya kehilangan kesempatan untuk menikmati pertumbuhan ekonomi sementara banyak infrastruktur terutama properti yang sudah sedang berjalan kehabisan dana. Jadi negara akhirnya mau menyumbang atau meminjam dari luar negeri bunganya pasti tinggi tuh karena semua lender luar negeri menganggap Indonesia itu kesulitan dana maka kami akan kasih bunga tinggi secara bisnis swasta tuh maka negara melihat dengan cara gampang tuh kan semua orang tuh punya punya pendapatan tuh maka dipalakin aja ini tukang palak nih negara tukang palak dan dia nggak bisa berpikir lebih baik bahwa itu menunggu investasi rumah buat orang hidup di rumah itu absurd orang yang sudah punya rumah ingin supaya dia investasikan di hal-hal yang Ya, lebih ke tersier gitu ya. mungkin dia mulai berbisnis kecil-kecilan jadi konyol betul ini dasar pengambilan keputusan itu. Ya, dan mereka ini yang ada sebut tadi itu, yang orang tetap dipaksa untuk menabung tapera, tapi dia tidak akan menggunakan itu untuk bangun rumah, bahkan tidak boleh karena mereka kalau mereka sudah punya rumah, itu disebut katanya sebagai penabung yang mulia, begitu sebutnya, Bung Rocky. Jadi mirip dengan para hakim di Mahkamah Konstitusi lah. Penabung yang mulia itu semacam bujukan bujukan etis yang palsu. Dia menabung bukan soal yang mulia. Dia menabung karena dia punya kalkulasi yang sendiri dari Ya, sebagai individu, ya. sebagai keluarga. Sekarang dipukul rata. Jadi supaya orang masuk surga, menabunglah. Dan tabunganmu itu akan dipakai oleh negara untuk biaya infrastruktur. Kira-kira begitu kan? Iya, Kalau iya, iya. tabungan haji aja dipakai negara buat bikin IKN kok. Iya, iya. Iya betul juga ya. Kenapa nggak dijanjikan sekalian aja bahwa dijamin bahwa Anda dengan nabung di tapera Anda masuk surga, ketimbang cuman diiming-imingi sebagai penabung yang mulia? Ini ini betul-betul yang lucu. Kita dengar keterangan Pak Muldoko, keterangan Hmm. Presiden, keterangan siapapun, itu kelihatannya mereka menyembunyikan tadi bahwa ada kekuatan yang membutuhkan uang modal dan nggak mampu lagi negara itu bikin perjanjian bahwa negara bisa supply, negara bisa subsidi, negara bisa jadi bridging untuk aktivitas ekonomi swasta. Maka dipajakilah Ya, rakyat. Padahal ya. kita tahu bahwa daya beli rakyat itu buruh misalnya itu gajinya diturunkan sehingga buruh itu nggak lagi datang ke retailer toko-toko pangan itu mereka membeli secara eceran akhirnya itu dan sekarang Ya. mesti dipotong 2,5% untuk ditabung supaya mereka masuk surga tuh sebagai Penabung penabung yang mulia. ya. Padahal setiap hari mereka hidup di neraka ini Oke, baik Bang. Oke, makasih ya. Kita ketemu lagi ya. Kita yes tetap cuma tesis kita yes nol nolkan semua ya. Ya, nolkan semua ambisi konyol dari presiden yes. Oke, makasih. eh, Yuk. oke okay.